Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan mahasiswa prodi pendidikan sosiologi. Jadi beberapa pertanyaan yang saya tangkap dari saudara-saudara sekalian terkait dengan bagaimana seharusnya kepala sekolah dalam mengembangkan suatu pendidikan, mengelola sekolah, ya. Jadi yang mengelola sekolah supaya terjadi kualitas yang kita harapkan, ya. Jadi kita paham bahwa eh, sekolah sebagai salah satu organisasi yang eh, profesional, ya, organisasi yang modern, ya, pasti dipimpin oleh seorang kepala sekolah, ya. Kepala sekolah ini harus memiliki visi yang jelas, ya. Itu yang kita sebut sebagai visi yang transformatif, visioner transformatif, ya. Kepemimpinan yang visioner transformatif ini akan mampu menggerakkan, ya, mampu menggerakkan komponen-komponen sekolah, ya. Ada guru, ada siswa, ya, ada pegawai dan sebagainya. Memberikan motivasi, memberikan inspirasi, ya, supaya capaian-capaian dalam rencana sekolah, ya, baik rencana strategis maupun rencana operasionalnya itu bisa tercapai, ya, step by step, ya, bisa tercapai tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya, ya. Jadi visioner punya keinginan untuk membangun kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, kualitas SDM, ya, kualitas layanan pendidikan di sekolah. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi visioner dan transformatif, ingin suatu perubahan, ya, menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi baik secara eksternal, ya, jadi kebutuhan terhadap pengembangan kualitas pendidikan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi pola-pola itu sangat penting sekali dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, ya, transformatif, ya. Jadi bertransformasi, ya. Jadi memberdayakan, empowerment, ya. Jadi eh, kepala sekolah yang visioner transformatif itu biasanya empowerment. Empowermentnya itu dengan apa? Dengan nilai-nilai, ya. Kepala sekolah yang transformatif selalu menggugah, ya, memotivasi, menggerakkan semua komponen sekolah itu didasarkan pada nilai-nilai, ya. Jadi capaian-capaiannya itu pada nilai-nilai, ya. Jadi kita berharap bahwa itu sangat penting sekali. Itu makanya mengapa kepala sekolah ini dalam berbagai riset, ya, kependidikan itu menjadi sangat penting, ya. Jadi kepala sekolah ini menjadi ujung tombak, ya, pengembangan kualitas pendidikan, ya. Jadi tidak ada sekolah yang unggul dipimpin oleh kepala sekolah yang tidak efektif, ya, atau tidak visioner atau transformatif, ya. Itu yang kita harapkan, makanya penting sekali. Kemudian berikutnya ada pertanyaan tentang yang online, ya. Jadi mengapa sekarang memang dalam suasana sekarang ini, ya, jadi mau tidak mau, ya, salah satu alternatif yang perlu kita tempuh untuk keberlangsungan proses pendidikan ini kita ada online, ya. Jadi itu salah satu yang ditempuh, ya. Itu dalam konteks dalam konsep pendidikan kita sebenarnya, ya, eh, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, ya. Jadi artinya tidak semuanya harus online, ya. Kita katakan bahwa sekarang ini ada ada yang melalui online, ada juga yang konvensional, ya. Jadi misalnya kita harus bertatap muka sekian lama, ya, sekian
sekian kali pertemuan dan sebagainya. Itu sekarang perlu ada perubahan juga, di mana juga pendidikan kita membutuhkan ya membutuhkan sebuah komunikasi yang online ya. Jadi tidak terputus ya. Jadi pola-pola seperti itu perlu kita kembangkan juga. Jadinya kita mengidentifikasi mana aktivitas pembelajaran yang harus membutuhkan tatap muka sehingga pembentukan karakter siswa juga terjadi ya. Kemudian mana juga aktivitas pendidikan yang atau pembelajaran yang memang cukup melalui media online. Jadi perlu kita klasifikasi, identifikasi aktivitas pembelajaran yang bisa online melalui melalui online dan aktivitas pembelajaran memang membutuhkan pertemuan ya antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, bahkan kita mengatakan bahwa sekolah ya harus menjadi salah satu eh, miniatur ya. Jadi miniatur kebudayaan peradaban masyarakat ya. Itu yang perlu saya tekankan. Jadi silakan sekarang itu yang perlu kita tekankan tentang